Pernah kepikiran nggak sejauh apa sih kita rela berkorban demi cinta? Nah, dalam salah satu kisah paling tragis dari 1001 Malam, kita bakal lihat gimana satu lirikan mata doang bisa jadi awal dari obsesi yang, wah, menghancurkan segalanya. Coba deh pikirin ini sebentar. Berapa sih harga yang harus dibayar buat sebuah obsesi? Karena di kisah yang mau kita bahas ini, harga itu dibayar lunas. Pakai penderitaan, penghinaan, dan ya pada akhirnya dengan sebagian dari dirinya sendiri. Jadi ceritanya ini dikisahkan sama seorang tukang cukur tentang nasib tragis saudaranya. Coba bayangin, kita lagi ada di Baghdad, di sebuah toko jahit yang sederhana banget. Disinilah hidup seorang pria biasa bakal hancur lebur gara-gara satu pandangan mata. Oke, penderitaannya itu dimulai dari sebuah momen yang kayaknya takdir banget ya. Tapi ini bukan awal dari kisah cinta yang indah. Justru sebaliknya, ini awal dari kehancurannya. Jadi gini, suatu hari pas lagi sibuk-sibuknya ngejahit, dia iseng ngangkat kepala. Terus di jendela seberang, dia lihat seorang perempuan. Cantiknya, wah digambarin kayak bulan purnama. Detik itu juga, jarum di tangannya berhenti. Dunianya ikutan berhenti. Bener-bener cinta pada pandangan pertama. Nah, disinilah kita mulai lihat betapa cepatnya rasa kagum itu berubah jadi obsesi yang, ya, melumpuhkan. Dia nggak lagi kerja, lupa makan, pokoknya seluruh hidupnya cuma fokus ke satu titik, jendela itu. Berharap banget bisa lihat perempuan itu lagi. Dan kayaknya takdir emang lagi iseng banget sama dia. Suami si perempuan itu ternyata pemilik tokonya sendiri. Pas suaminya datang bawa kain buat dijahit, si penjahit ini ngelihatnya bukan sebagai kerjaan, tapi sebagai kesempatan emas. Langsung aja diterima. Tanpa sadar, dia lagi jalan lurus ke dalam perangkap. Waktu suaminya nanya ongkos jahitnya berapa, satu kedipan mata dari si perempuan di jendela itu udah cukup. Si penjahit langsung nolak bayaran. 3 hari penuh dia kerja tanpa henti, nggak dibayar, bahkan nggak makan. Satu-satunya bahan bakar dia ya cuma harapan, harapan yang sebenarnya kosong melompong. Manipulasi ini nggak berhenti di situ. Levelnya bakal naik jadi jebakan yang bener-bener kejam. Semua harapan si penjahit ini bakal dihancurin dengan cara yang nggak kebayang deh. Jadi di belakang layar, si suami istri ini udah nyusun rencana jahat. Langkah pertama, manfaatin tenaganya sampai habis. Langkah kedua, pura-pura nikahin dia sama pelayan mereka. Langkah ketiga, dan ini yang paling parah, ketawain penderitaannya. Dan bagian paling tragisnya, si penjahit sama sekali nggak curiga. Polos banget. Mereka janjiin mau nikahin dia sama seorang pelayan, terus nyuruh dia nunggu di penggilingan gandum buat malam pertamanya. Dan dia percaya. Tapi yang datang tengah malam itu bukan pengantin, tapi penjaga penggilingan. Kerbaunya dilepas, si penjahit malah diikat di tempatnya. Dipaksa muterin gilingan batu yang super berat itu. Omongan si penjaga penggilingan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Kerbau ini nggak ada gunanya. Udah ikat aja dia di penggilingan ini. Cuma gitu dong. Dalam sekejap, dia bukan lagi manusia. Dia jadi binatang pekerja. Semalaman dia kerja, dicambuk tanpa ampun. Besok paginya, dengan badan yang remuk dan hati yang hancur, dia ketemu peramal tua. Si peramal ini nanya dengan sinis soal malam pertamanya. Ya ampun, dia cuma bisa cerita kenyataan pahitnya. Dia udah dipermalukan, disiksa, terus dibuang gitu aja. Nah, kalian mungkin mikir, udahlah pasti kapok, ya kan? Tapi, disinilah kekuatan obsesi buta itu kelihatan banget. Dia entah kenapa balik lagi jadi rentan sama tipu daya yang sama. Beberapa waktu kemudian, si perempuan itu muncul lagi di jendela. Pakai air mata buaya, dia pura-pura nggak tahu apa-apa. Dia nanya kenapa si penjahit ngejauh. Seolah-olah dia korban yang ditinggalin. Kayak malam di penggilingan itu nggak pernah ada. Dan yang paling gila adalah dia kemakan lagi omongannya. Cuma dengan satu pandangan ke wajah cantiknya, satu bisikan manis, semua rasa sakit, semua cambukan, semua penghinaan di penggilingan itu kayak nguap gitu aja. Obsesinya bener-bener jadi racun yang udah ngerusak akal sehatnya. Oke, sekarang kita masuk ke babak akhir yang paling menentukan. Jebakan terakhir udah disiapin, dan kali ini akibatnya bakal permanen. Seorang pelayan datang bawa undangan. Pesannya simpel, suaminya lagi pergi, malam ini adalah kesempatan mereka.
Dengan hati yang udah nggak karuan karena nafsu, si penjahit ini langsung aja lompat ke dalam perangkap tanpa mikir panjang. Dia sampai di rumah itu. Si istri nyambut dia pakai kata-kata manis. Demi Allah, wahai tuanku, aku kangen banget sama kamu. Pas dia mau deketin buat nyium, dan jebret, jebakannya berhasil. Tiba-tiba dari rumah sebelah, suaminya keluar dan tangkap basah. Semuanya ini ternyata cuma sandiwara yang udah mereka rencanain dari awal. Udah, nggak ada lagi ampun. Semua permohonannya sia-sia. Suaminya nyeret dia tanpa ampun ke kepala keamanan buat diadili. Dan sekarang kita sampai di akhir yang paling tragis. Disinilah obsesi si penjahit ini nuntut bayaran terakhirnya. Harga yang bakal nempel di badan dan namanya selamanya. Hukumannya benar-benar kejam dan jadi tontonan publik. Dia dicambuk, diarak keliling kota di atas unta. Dan buat puncak penghinaannya, dia dijatuhin dari unta itu sampai kakinya patah. Sejak hari itu, dia diusir dari Baghdad dan dikenal cuma sebagai si pincang. Tapi ada satu detail terakhir yang agak aneh. Waktu si tukang cukur selesai cerita, Khalifah yang dengerin ceritanya malah ketawa. Ini jadi pengingat yang aneh ya. Kalau tragedi satu orang bisa jadi hiburan buat orang lain. Nah, kisah si pincang ini bikin kita jadi bertanya-tanya, siapa sih yang lebih bahaya? Si penipu yang jago banget bikin jaring kebohongan? Atau justru orang yang gampang banget ditipu, yang nafsunya sendiri malah jadi kunci kehancurannya? Jawabannya mungkin nggak sesimpel yang kita kira ya.